Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta karun kerap menjadi istilah dari penemuan benda-benda berharga seperti emas, berlian, atau apapun yang bernilai tinggi. Di zaman lampau ada orang yang memiliki kekayaan mewah seperti itu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sosok kaya raya dan terpandang itu bernama Qarun. Qarun sebenarnya masih kerabat Nabi Musa dan bagian dari kaum Bani Israel yang saleh. Dia adalah anak dari paman Nabi Musa dengan nama lengkap Qarun bin Yashar bin Kahit bin Lawi bin Yakub. Alih-alih mendukung dakwah Nabi Musa, Qarun justru memilih menjadi pembangkang dengan mendukung kekuasaan Fir'aun. Qarun sengaja masuk ke pusat kekuasaan yang akan membuatnya memperoleh fasilitas mewah dan kaya raya dengan cepat. Semenjak Qarun menjadi kaya, dia menjadi pribadi yang kikir dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan padanya sebagai istidraj, sehingga Qarun justru makin tenggelam dengan mengingkari Allah. Kekayaannya disimpan pada gudang yang tumpukan kuncinya bahkan sulit untuk diangkat oleh orang-orang kuat. Hal itu tergambar dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal ini adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Qarun dalam surat Al-Qasas dimulai dari ayat ke-76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa." Quran surat Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Akan tetapi mereka semua berlaku sombong. Ayat ini menjelaskan bahwa Qarun adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan peristiwa dibenamkannya Qarun ke dalam bumi. Hanya saja sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa dahulu Qarun merupakan petugas dari Fir'aun yang ditugaskan untuk menguasai Bani Israel dan diberikan harta yang banyak dan kemudian menjadi orang yang sombong. Kisah Qarun yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bumi beserta hartanya menjadi istilah di dunia bahwa harta yang didapat di bawah tanah dimanapun daerahnya disebut harta karun. Orang yang sangat kaya akan tetapi dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi karena ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka berpikir bahwa harta yang mereka miliki bukanlah jaminan keselamatan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, Allah menjelaskan bahwasannya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia terperdaya dengannya. Akan tetapi hartanya tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah sebagaimana halnya Fir'aun. Dan kalian wahai orang musyrikin, harta kalian tidak lebih banyak dari harta Qarun dan Fir'aun. Maka tidak bermanfaat harta dan pasukannya Fir'aun, dan tidak bermanfaat pula kekerabatan Qarun dan Nabi Musa dan hartanya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sejauh mana hubungan kekerabatan Qarun dan Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di dalam tafsirnya bahwa An-Nakhai, Qatadah dan ulama lain berkata bahwa Qarun adalah sepupu Musa. Dia bernama Qarun bin Yashar bin Kahit bin Lawi bin Yakub dan Musa bin Imran bin Kahit. Ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah sepupu Qarun. Kahit memiliki anak bernama Yashar dan Imran, yang mana kemudian Yashar adalah ayahnya Qarun, sedangkan Imran adalah ayahnya Nabi Musa alaihissalam. Adapun pendapat lain sobat yang menyebutkan bahwa Ibnu Ishaq berkata
bahwasanya dia Korun adalah paman dari Nabi Musa, dan ada yang mengatakan Korun adalah anak dari bibinya. Ini semua merupakan khilaf tentang nasab dari Korun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, kemudian ia berlaku aniaya terhadap mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Kata Korun bermakna melakukan perbuatan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah tidak menjelaskan tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Korun. Akan tetapi di kalangan para ulama terdapat khilaf tentang perbuatan Korun. Syahr bin Hausyab berpendapat bahwa perbuatan Korun adalah kesombongan. Beliau mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, di antara perbuatan melampaui batasnya yaitu dia menambahkan pada pakaiannya sejengkal atau isbal. Sedangkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Adapun pendapat lain dari Ad-Dahhak mengatakan bahwa perbuatan Korun adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Qatadah mengatakan bahwa perbuatan Korun adalah merendahkan orang lain dengan harta dan anak-anaknya yang banyak. Wallahu alam bisawab, sobat. Bisa jadi penafsiran ini benar semua, karena terkadang harta sangat mudah membuat orang sombong dan angkuh yang tampak dari pakaiannya, dan ucapannya yang membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula pendapat lain menyebutkan bahwa perbuatan Korun yang melampaui batas yaitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam yang memegang kenabian dan kepada Nabi Harun alaihissalam yang memegang masalah kurban, sehingga dia hasad karena tidak mendapatkan bagian. Diceritakan bahwa karena Korun hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia membuat makar dengan menyewa wanita pezina untuk mengaku bahwa Nabi Musa telah berzina dengannya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berdakwah di hadapan umatnya, datanglah wanita tersebut dan mengaku bahwa mereka berdua telah berzina dan membuat wanita tersebut hamil. Maka Nabi Musa alaihissalam marah dan kaget. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah yang memberikan segala mukjizat dan bertanya kepada wanita tersebut, apakah benar perkataanmu? Maka wanita tersebut sadar dan berkata, tidak. Kemudian Nabi Musa pun bertanya, siapa yang membayarmu? Wanita tersebut menjawabnya, Korun. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar membenamkan Korun. Kisah di atas diriwayatkan tanpa sanad yang sahih, yang biasa kita sebut dengan kisah Israiliyat. Namun demikianlah sebagian para ulama menyebutkan di antara sebab dibenamkannya Korun, yaitu karena dia pernah menuduh Nabi Musa alaihissalam berzina dengan seorang wanita bayaran. Pendapat-pendapat inilah yang disebut oleh para ulama sebagai ikhtilaf tanawu. Kalau dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama adalah ikhtilaf tadat. Khilaf tadat adalah perbedaan yang kontradiksi, yaitu di mana terkadang yang satu mengatakan halal, yang lain ada yang mengatakan haram, dan yang lainnya mengatakan mubah. Akan tetapi, khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawu, yang artinya terdapat berbagai macam pendapat namun tidak saling kontradiksi satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Ayat ini menyebutkan bahwa yang membuat Korun bersifat sombong adalah hartanya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwa kunci gudangnya Korun yang begitu berat membuat orang-orang kuat yang membawanya berjalan dengan sempoyongan. Ada khilaf di kalangan ahli tafsir tentang berapa jumlah orang yang mengangkat kunci tersebut. Ada yang mengatakan 20 orang,
ada yang mengatakan 40 orang, dan ada yang mengatakan 70 orang. Bahkan ada juga yang mengatakan sekumpulan orang. Intinya disebutkan bahwa orang-orang yang membawa kuncinya Qarun adalah orang yang kuat-kuat. Akan tetapi ketika memikulnya, mereka semua membawanya dengan sempoyongan karena saking beratnya. Dan kunci setiap gudang tersebut terbuat dari kulit dengan ukuran 1 jari. Ini membuktikan sobat bahwa gudang yang dimiliki Qarun sangatlah banyak. Sampai-sampai seluruh kuncinya harus dipikul oleh banyak orang dan membuat mereka berjalan dengan sempoyongan. Juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, tatkala Qarun sedang berjalan keluar, kunci-kunci tersebut dipikul oleh 60 hewan bighal atau hewan yang serupa dengan keledai. Di antara hal-hal yang dapat membuat orang sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta sobat, dalam hadis disebutkan bahwa pakaian yang indah pun bisa membuat orang berlaku sombong. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan, ia bangga, sombong dengan juntaian rambut dan kainnya, maka Allah benamkan dia dalam tanah, maka ia pun terbenam di dalam bumi sampai hari kiamat. Wahai saudaraku, kalau pakaian bisa membuat seseorang sombong, apalagi harta yang mewah. Akan tetapi, tidak semua kemewahan bisa membuat orang sombong. Contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya. Akan tetapi, dia tidak sombong dan mengakui segala nikmat berasal dari Allah. Lain halnya dengan Qarun dan juga Fir'aun. Seseorang tatkala memiliki harta yang banyak dan mewah, dia bisa saja berlaku tidak sombong. Akan tetapi itu sangatlah susah sobat. Maka dari itu, tatkala sifat kesombongan itu datang, harus kita lawan. Oleh karena itu sobat, kaum Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Qarun untuk berhati-hati dengan kesombongannya. Dan ini merupakan nasihat yang indah, bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Qarun pun kembali dinasihati. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sehingga mereka mengingatkan Qarun bahwa harta yang dia miliki akan dia tinggalkan, dan yang tersisa hanyalah kain kafan yang akan dibawa. Kemudian Qarun kembali dinasihati oleh kaumnya Nabi Musa dengan mengatakan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Setelah seluruh nasihat tersebut telah disampaikan kepada Qarun, dia menjawab dengan jawaban yang singkat, tapi membuat kaum Nabi Musa alaihissalam diam tak berkutik. Qarun mengatakan, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Ada yang mengatakan bahwa maksud perkataan Qarun adalah harta yang dia dapat karena ilmu yang dia miliki. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maksud perkataan ilmu adalah Allah tahu bahwa Qarun berhak mendapatkan harta tersebut. Perkataan Qarun termasuk dalam perkataan orang yang ujub, yaitu orang yang lupa bahwa keberhasilannya semata-mata karena Allah dan bukan karena andilnya semata. Sikap ujub Qarun mengantarkan dia menuju kesombongan, karena tatkala seseorang sudah ujub, maka dia akan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang adalah untuk disyukuri dan bukan untuk disombongkan. Kemudian Allah membantah perkataan Qarun dengan mengatakan, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna tidak ditanyakan dosanya orang yang berbuat dosa.
Salah satu pendapat mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa tidak perlu dihisab, karena orang yang dihisab hanya untuk mendatangkan uzur. Sedangkan orang yang berbuat dosa tidak perlu dihisab karena sudah jelas dosa-dosa mereka. Sehingga pendapat ini mengatakan bahwa jika ada orang yang masuk surga tanpa hisab, maka pelaku dosa akan masuk neraka tanpa hisab pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, sekiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Saat itu Qarun keluar dengan seluruh perhiasannya, dengan mengenakan pakaian yang terindah dan membawa seluruh tunggangannya, seakan-akan hari itu adalah hari raya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Qarun keluar dengan membawa 70.000 anak buah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa tatkala Qarun keluar dengan kemegahannya, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia itu adalah orang kafir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang beriman yang terperdaya melihat harta. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita berdoa tatkala melihat sesuatu kemewahan dengan doa, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat." Kemudian, orang yang menghendaki kehidupan dunia seperti Qarun disebutkan diberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar." Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Tatkala Qarun berada di atas puncak kesombongannya, Allah benar-benar membenamkannya ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Qarun beserta hartanya akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa seluruh anak buahnya pun ikut ditenggelamkan, sehingga tidak ada pertolongan baginya. Sebagaimana kita sebutkan di awal pembahasan bahwa salah satu tafsiran sebab ditenggelamkannya Qarun adalah karena doa Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi karena ditakutkan akan ada orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Musa alaihissalam berdoa seperti itu untuk mengambil hartanya Qarun, maka kemudian Allah benamkan Qarun beserta seluruh hartanya, agar kemudian tidak ada anggapan bahwa Nabi Musa alaihissalam menginginkan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Maka orang-orang yang sebelumnya berkeinginan untuk memiliki harta seperti Qarun akhirnya sadar bahwa harta tidak menunjukkan bahwa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan bisa juga diberikan kepada orang yang tidak Dia cintai. Mereka juga sadar sobat bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah karunia Allah. Karena jika mereka kaya seperti Qarun, maka mereka pun akan dibenamkan oleh Allah bersama Qarun. Ketahuilah sobat bahwa iblis masuk ke dalam neraka karena bersifat sombong dengan tidak menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sehingga ketika ada orang yang hidup di dunia dan menghendaki kesombongan, maka dia tidak akan mendapat surga. Nabi SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam surga
orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sekecil biji zarah. Ingatlah sobat, bahwa sebagaimana harta bisa membuat seseorang sombong, maka ilmu pun ternyata bisa membuat orang sombong jika mencarinya bukan karena Allah. Maka dari itu, surga tidak pantas bagi orang-orang yang bersifat sombong. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang tawadu. Maka dari itu sobat, seseorang harus berusaha tawadu, meskipun hal itu harus dipaksakan. Salah satu caranya adalah dengan tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, pakaian sederhana itu bagian dari iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Sesekali kita boleh melakukan atau menggunakan sesuatu yang mewah. Akan tetapi, terkadang kita harus memaksakan diri untuk merendah pula. Hal itu akan melatih diri kita untuk tidak sombong. Karena ditakutkan bahwa kebiasaan dalam ketidaksederhanaan akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Sedangkan orang yang sombong tidak memiliki tempat di surga. Demikianlah kisah Qarun yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.